Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan pembahasan masih sifat-sifat salat. Bayanu ma yaf'alu bil yadain inda sujud. Ini akan menjelaskan posisi kedua tangan ketika kita sujud. Pertama, An Ibni Buhainah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla faraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtaihi. Bahwa Nabi SAW apabila beliau sujud, beliau merenggangkan kedua lengannya sehingga tampak putih kedua ketiaknya. Ini hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Kemudian dari Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajadta pada kafaik warfa mirfaqaik. Apabila kamu sujud, letakkan kedua telapak tanganmu, warfa mirfaqaik, dan angkatlah kedua sikutmu. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, hadis yang pertama tadi adalah hadis riwayat Bukhari nomor 807, dan dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 495. Sedangkan hadis riwayat Imam Muslim yang kedua, hadis dari Bara, itu hadisnya nomor 494. Nah, tadi idza shalla, maksudnya idza shalla di sini idza sajada, apabila Nabi sujud. Faraja baina yadayhi, maksudnya ba'ada baina yadayhi audidayhi. Nah, maksudnya Nabi adalah menjauhkan, nah ini kedua lengannya dari lambungnya, itu paraja baina yadai hatta yabdua bayadu ibtai, sampai tadi sehingga tampak putih kedua ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari dua hadis ini, al hadis dalilun ala hayatis sujud al muwafiqati lis sunnah wa huwa majtama'a fihi salah satu sifat. Hadis ini suatu dalil cara sujud yang sesuai dengan sunnah apabila berkumpul tiga sifat, tiga cara. Ini khusus di tangan. Al-ula, yang pertama, ibadul adidain anil janibain halas sujud wal mubalaghah fidalik. Nah, jadi yang pertama itu, jadi ini dibuka nih gini, mubalaghah nih, jadi dibuka, jangan begini. Kadang-kadang ada yang begini tapi dibuka, itu satu. Tapi di sini adalah wa hadhihi sunnah masru'ah ma lam yu'di man bijanibi. Nah, dibuka seperti ini sunnah selama tidak mengganggu orang yang ada di sampingnya. Nah, kalau berjamaah ini gak bisa begini, Pak. Karena kiri kanan kita kan ada orang. Nah, jadi kalau dibuka seperti ini, nah tentu kalau mengganggu orang yang ada di samping kita itu tidak, fa in hasala dalik tarakal mujaffah. Nah, kalau bisa mengganggu orang yang ada di kiri kanan kita, tidak perlu dibuka seperti ini.
Itu. Kemudian bahkan di dalam hadis dari Maimunah radhiyallahu anha, kana Rasulullah idza sajada law sa'at bahmatun antamura baina yadayhi lamarrat. Nah, kalau Nabi Ibn Filah ya sujud, seandainya ada hewan yang mau lewat, itu niscaya bisa lewat, karena renggang gitu kan ya. Nah begini, nah coba kalau begini kan nggak bisa, itu hampir bisa lewat. Nah kemudian cara yang kedua, sifat yang kedua adalah wad'ul kafain alal ardi. Nah, meletakkan ya kedua tangan kita di tanah, artinya di tempat sujud. Ini sudah dijelaskan dalam bab sujud. Kemudian yang ketiganya raf'u dira'ain anil ar, mengangkat kedua sikut ya, dira'ain. Jangan begini. Karena ada orang yang sujud kadang-kadang begini. Ini harus diangkat begini. Nah, jadi kalau cara sujud kita ya seperti ini, posisi tangan, berarti ini adalah sudah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana ini kalau sujudnya lama? Ya, kalau sujud lama, apalagi ngikutin imam. Kalau kita seperti ini mungkin pegel, ya. Nah, di sini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, istaka ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Nabi sallam masyaqqati sujud alaihim idza tafarraju. Ya, ada sahabat-sahabat Nabi ya, beliau mengadu kepada Nabi sallam yaitu sulitnya sujud apabila harus dibuka seperti ini. Faqala, nah lalu Nabi sallam bersabda, ista'inu birukab. Kalau begitu ya adalah ista'inu birukab. Artinya minta bantulah, maksudnya tangan ya tempelkan ke lutut. Ngerti gak maksudnya? Ya. Pan ya. Ini contoh ya. Kan, nah kalau ini kan begini. Ya, tapi kalau sujudnya lama maksudnya gini nih. Jadi ini tempelkan ke sini. Mungkin kalau begini kan pegel nih. Nah, kalau banyak kondisi seperti ini sulit, maka nah gini kan. Jadi ini ditempelkan dengan lutut, ya. Nah ini kalau kondisi lama sujudnya sehingga kita berat kalau posisi sujud seperti tadi. Paham ya? Kemudian hayati asabi'il yadain fi ruku'i was sujud. Sekarang adalah ya hayatu asabi'il yadain. Bagaimana posisi jari ya jemari kedua tangan pada saat ruku dan pada saat sujud. Hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, anna Nabiya sallam kana idza raka'a farraja baina asabi'i wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku, beliau adalah ya merenggangkan jari jemarinya. Tapi apabila beliau sujud, beliau merapatkan jari jemarinya. Nah ya, jadi kalau ruku, nah jadi seakan-akan memegang lutut. Nah begini ya tuh. Ini enggak begini, tapi direnggangkan. Tapi kalau sujud ya dhammah. Nah begini, Pak. Jangan begini, tapi dirapat. Nah, supaya sempurna menghadap ke kiblat semuanya. Ya, nah seperti ini. Nah, ini beda ketika ruku dan ketika sujud. Nah, kemudian sekarang adalah sifat atau tata cara duduk bagi orang yang sholat sambil duduk. Bagaimana? Ya kalau kita tidak bisa berdiri, banyakan kita harus duduk.
Nah, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah berkata, ra'aitu Rasulullah sallam yusalli mutarabbian. Saya melihat Rasulullah sallam salat sambil duduk sila. Ya, sambil duduk sila. Ini hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Nah, iwan fillah, di sini adalah ya istadalal fuqaha bihadzal hadis ala anal afdala lil musalli idza kana yusalli jalisan ayatarabba'a fi mahalil qiyam. Jadi hadis ini para ulama mengambil dalil bahwa yang lebih utama bagi orang yang sholat sambil duduk, maka duduknya itu adalah duduk sila. Ya, duduknya itu adalah duduk sila. Ini sebagai pengganti berdiri. Ya, sebagai pengganti berdiri adalah duduknya duduk sila. Kenapa katanya kan? Nah, karena tarabu aksar rohah wa husu'an bihila bima ida jalasa ala rijlihil yusra mubtarisan faqad yata'ab wala siyaman ida talatil qiraah kama fi salatil lail wa hadah wal jumhur. Ini yang terlihat dari apa oleh Aisyah. Berarti ini disebutnya hadisnya hadis filiyah. Tapi secara qauliyah, qauliyah itu artinya perkataan Rasul. Rasul tidak menjelaskan duduknya itu harus seperti apa. Saya lagi. Jadi duduk sila itu ini adalah hadisnya filiyah, perbuatan Rasulullah yang terlihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tapi secara qauliyah, secara perkataan, ya Nabi tidak pernah menyuruh banyakkan kepada orang yang sholatnya duduk itu duduknya harus seperti ini. Itu tidak ada. Di dalam hadis hanya sholli qa'iman fa illam tastati faqa'idan. Salatlah kamu sambil berdiri. Tapi jika kamu tidak bisa ya salat sambil berdiri, maka salatlah sambil duduk. Nabi hanya begitu aja. Salatlah sambil duduk. Tapi duduknya seperti apa tidak dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, walam yadkur fihi sifata salatihi qa'idan. Di dalam hadis itu adalah Nabi tidak menjelaskan ya tentang cara duduknya. Ya, cara duduknya. Nah, oleh karena itu, fadalah ala anna yusalli qa'idan ala ai halin sya'a mutawarrikan, muftarishan, mutarabian, mutawakkian. Wa nasalam qad sabata na shalla jalisan wa lam yarid bidalik bayanu kaifiyati julusihi. Nah, oleh karena itu iwan fillah, siapa yang sholat sambil duduk ya, nah karena tidak ada perintah dari Nabi, maka boleh duduknya sambil seperti apa saja boleh. Ya, mutawarikan mau duduk tawaruk silahkan, au mubtarisan mau duduknya iftiros silahkan, mutarabian mau duduk sila silahkan. Ini kalau duduknya kita langsung di bawah ya. Tapi kalau duduknya di kursi, ya itu beda lagi. Jadi kalau kita sholat sambil duduknya adalah langsung di lantai, nah jadi di sini boleh saja ya, mau duduk tawaruk boleh, mau duduk iftiros boleh, mau duduk ya sila juga adalah boleh. Walaupun tapi lebih utama adalah duduknya duduk sila. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi duduknya sambil sila. Paham ya? Nah, jadi kalau ada orang yang duduknya salatnya sambil tawaruk tidak jadi masalah. Ya, atau duduknya iftiras juga tidak jadi masalah. Nah, sekarang ya, nih mari kita koreksi bacaan kita sudah benar apa belum nih. Ma yaqulul musalli bayna sajadatain. Ya, apa yang dibaca ya ketika duduk di antara dua sujud. Nah, iwan fillah, di sini ya
hadisnya ada yang Robbig firli, ada yang Allahumma gfirli. Dua-duanya adalah boleh. Perhatikan, pertama, kalau hadisnya dari Ibnu Majah radhiyallahu anhuma, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain fi salatil lail, bahwa Nabi sallam ya membaca ketika duduk antara dua sujud ya pada salat malam, Nabi membacanya Rabbi firli warhamni wajburni warzukni warfa'ni. Satu ini ya, ulang. Rabbi firli warhamni wajburni warzukni warfa'ni. Ini riwayat Ibnu Majah. Sedangkan riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, riwayat Imam At-Tirmidzi masih dari Ibnu Abbas, hadisnya adalah kalimatnya beda. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzukni. Kalau yang riwayat Ibnu Majah tidak ada wahdini, ya, tidak ada wahdini. Ulang, Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzukni. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Sedangkan riwayat Ahmad di dalam musnadnya, ya, Nabi bacanya Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini. Kemudian satu lagi riwayat Abu Dawud. Kalau riwayat Abu Dawud, Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzukni. Nah, sekarang riwayat mana yang dipakai? Nah, Iwan Villa, dalam 4 riwayat gak ada namanya wa'fu ani, itu gak ada. Kan suka ada wa'afini wa'fu ani. Nah, ini tambahan dari mana wa'fu ani ini? Ya. Jadi disimpulkan bahwa ya dari 4 riwayat ini, ya, jadi ada 7 kalimah. Ya, kita satukan dari 4 riwayat ini, satukan, maka menjadi 7 kalimah. 7 kalimah. Boleh Allahumma, boleh Robbi, ya. Nah, kalau pakai Allahumma berarti kita simpulkan, ya, bacaannya adalah Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzukni. 7. Ya, ulang ya. Nah, kita gabungkan dari 4 riwayat tadi dijadikan satu, jadinya adalah Allahumma gfirli atau Robbi gfirli, boleh ya, boleh Robbi, boleh Allahumma, tapi sama kesananya. Nah, kalau pakai Robbi berarti Robbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzukni. Sudah hafal semua? 7 ya? Ulang coba. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzukni.
Dan ini kata Imam An-Nawawi ya, lebih hati-hati kita gabung dari 4 riwayat ini. Jadi jadi 7 ya, menjadi 7 kalimah. Nah, sekarang kita lihat dari sisi tafsiran ya. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Kita mohon ampun kepada Allah ya. Ini adalah yang disebut al-ghafru ya, adalah as-satru wa taghtiyah. Artinya menutupi. Berarti kalau Allahumma gfirli, berarti ya Allah tutupi ya kesalahan-kesalahanku. Gitu kan ya. Ini doa ya. Doa kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Warhamni, dan rahmati aku. Ya, warhamni dan rahmati aku. Nah, kita jadi minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmat. Ini sudah biasa. Nah, ini yang ingin wahdini. Nah, wahdini artinya ya, berilah aku hidayah atau tunjuki ya kepadaku. Nah, iwan fillah, kita adalah minta hidayah kepada Allah. Tapi yang dimaksud hidayah di sini ya adalah hidayatuddin sama hidayatut taufik. Karena hidayah itu semuanya ada 5. Ada hidayatul fitrah, ada hidayatul hawas, ada hidayatul akli, ada hidayatuddin sama hidayatut taufik. Ya. Kalau hidayatul fitrah, ini adalah fitrah. Ya, naluri. Seperti burung bisa bikin sarang, itu bukan akal. Ya, itu bukan akalnya, itu hidayatul fitrah namanya, Pak. Makanya burung dari zaman dulu sampai zaman sekarang, cara membuat burung sarangnya ya begitu aja. Kalau burung itu punya akal, tentu ya, wah ini tahun 2025 nih, kita bikin sarangnya pakai ikuti zaman. Gak ada, Pak. Ya, barangkali bikin sarangnya minimalis gitu kan ya. Bagaimana? Gak ada. Burung apapun dari dulu sampai zaman sekarang begitu aja, Pak. Ya, bikin sarangnya. Kenapa? Itu adalah hidayatul fitrah namanya. Ya, hidayatul fitrah. Ada juga hidayatul hawas. Hidayatul hawas itu hidayah untuk menggunakan panca indera. Gitu kan ya. Contohnya ya, bayi. Bayi kalau dikasih makan gitu kan, dipegang, gak ada, Pak. Ini bayi begitu megang, mungkin ya makanannya ke telinga atau ke mata, gak ada. Tetap aja ke mulut. Itu namanya hidayatul hawas. Hidayatul akli, nah ini ya, hidayatul akli, kita diberi akal. Ya, sehingga dengan akal inilah kan manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, mana yang benar, mana yang salah, dan seterusnya. Ini namanya hidayatul akli. Ini tidak diberikan ke hewan, Mbak. Jadi hewan itu atau binatang itu hanya diberi 2 hidayah, hidayatul fitrah sama hidayatul hawas. Hidayatul akli itu kepada kita. Kemudian ada hidayatuddin. Nah, kalau hidayatuddin itu adalah syariat Islam, ajaran Islam, itu namanya hidayatuddin. Ya, seperti kan dalam surat Al-Baqarah di awal, ya hudal lil muttaqin. Jadi Islam itu adalah, Quran itu hudan, petunjuk. Nah, yang dimaksud hudan di situ adalah yaitu petunjuk, artinya aturan. Ya, aturan bahwa yang benar sholat sebenarnya seperti apa, zakat seperti apa, puasa seperti apa, haji dan seterusnya. Nah, itu disebutnya hidayatuddin namanya. Jadi mulai dari akidah kita, Pak ya, akidah kita diatur, ibadah kita diatur, muamalah kita ya diatur, kemudian akhlak dan adab kita diatur. Nah, itu semuanya yang mengatur masalah akidah,
yang mengatur masalah ibadah, yang mengatur masalah muamalah, yang mengatur masalah akhlak atau adab, itu disebutnya hidayatuddin. Ya, hidayatuddin. Nah, din, hidayatuddin. Kemudian ada hidayatut taufik. Kalau hidayatut taufik artinya Allah memudahkan mengamalkan hidayatuddin. Itu. Nah, yang kita minta di sini iwan fillah adalah hidayatuddin dan hidayatut taufik. Ya, hidayatuddin kita dalam setiap salat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Nah, siratal mustaqim itu apa? Islam, bukan jembatan yang terbentang di atas neraka. Artinya apa ya? Ihdinas siratal mustaqim atau tadi yang sebut dengan hidayatuddin, supaya kita itu semakin paham, Pak. Kenapa? Karena ilmu itu tidak datang sekaligus. Ilmu itu datang bertahap. Ya, bertahap kan? Nah, supaya kita terus ada diberikan hidayatuddin. Masalah akidah yang benar seperti apa, ibadah terus ya, itulah hidayatuddin. Kemudian kalau hidayatut taufik tadi Allah memudahkan kepada kita untuk mengamalkannya. Kadang-kadang kita sudah tahu kan, oh ini adalah banyak ini wajib, tapi kadang-kadang kita belum bisa melaksanakannya. Sudah tahu bahwa itu adalah haram, tapi belum bisa meninggalkannya. Nah, berarti belum dapat hidayatut taufik. Hidayatuddin sudah ada, tapi hidayatut taufiknya belum ada. Nah, maka kita minta kepada Allah ya, ketika kita baca wahdini. Nah, ini gambarkan ya dalam benak kita, dalam pikiran kita, ketika kita membaca wahdini berarti tunjukkan kepadaku, yaitu apa? Hidayatuddin tadi, baik masalah akidah, ya masalah ibadah, masalah muamalah dan seterusnya. Juga wahdini juga dalam pikiran kita hadirkan supaya Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan apa yang sudah kita ketahui. Bisa dipahami ya? Itu wahdini. Kemudian wa'afini. Ya, dan sehatkanlah aku. Ya. Nah, wa'afini ini juga sama. Nah, yang sebut wa'afini itu, Pak, bi ayyarfa Allahu anhu al-asqam wal balaya. Fa in kana maridan fi badanihi fa alaihi ayyastahdira dalik hal doa. Nah, jadi iwan fillah yang dimaksud wa'af ini maksudnya ya kita mohon kepada Allah supaya Allah menghilangkan rasa sakit yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi fa in kana maridon fi badanihi, kalau dalam tubuh kita ini ada bagian anggota tubuh yang sakit, fa alaihi ayastadira dalik hala doa. Maka hadirkan ya di dalam pikiran kita ketika membaca doa ini, wa'afini. Nah, ini ya Allah, sehatkan aku, mana yang terasa sakit, hadirkan. Wa'afini, kalau kita terasa sakitnya kepala, berarti wa'afini ya Allah, ya sembuhkan sakit kepalaku. Semua apa yang terasa di dalam tubuh kita ya, nah itu adalah, nah bayangkan ketika kita membaca wa'afini ya, wa'afini. Tapi wa aqdamul amrad wa aksaruha maradul qulub. Tapi wan fillah ya, ini adalah penyakit yang paling bahaya dan paling banyak, paling besar adalah penyakit hati. Ya, mungkin kita kalau penyakit fisik ya mungkin ya hanya 1-2 lah kita yang yang sakit. Tapi kalau penyakit hati, Pak, ini adalah banyak orang yang terkena penyakit hati ini. Imma bisyahawat al-muhlikah au bisubhati al-mudilah. Nah, penyakit hati ini ada syahwat ya, ada penyakit disebabkan syahwat yang bisa menghancurkan kita, atau penyakit subhat yang bisa menyesatkan kita. Nah, jadi kalau penyakit hati yang dorongannya syahwat, iwan fillah, kalau hati kita
cenderung untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, nah itu berarti penyakit hati yang menggerakkannya adalah syahwat. Ya, ini penyakit hati itu. Kalau kita banyak cenderung gitu, kita sudah tahu bahwa ini adalah perkara ini haram, tapi hati kita tetap saja kepingin untuk melakukannya. Nah, kalau syubhat adalah mudilah ini bisa menyesatkan. Kalau syubhat itu dalam hal ya pemahaman, Mbak. Dalam hal pemahaman, bukan masalah maksiat. Pemahaman agama. Kebanyakan salah memahami Quran, salah memahami hadis sehingga hanya bisa tersesat. Nah, ini adalah ya. Nah, jadi fitnah syubhat jauh lebih bahaya daripada fitnah syahwat. Kalau fitnah syahwat ya kita terjerumus ke dalam maksiat, tapi pemahaman agama masih benar. Tapi kalau fitnah syubhat, kita bisa tergelincir kepada kelompok-kelompok yang sesat, kepada firqah-firqah yang sesat. Nah, ini kita harus kita berlindung kepada Allah iwan fillah. Apalagi kalau kita lihat sekarang kan, ya zaman teknologi. Ya kita lihat sekarang di YouTube, Masya Allah, ada yang sholatnya seperti apa, ibadahnya seperti apa, ada yang zikirnya seperti apa. Nah, ini banyak orang yang salah memahami. Bahkan ada orang yang menafsirkan ayat bahwa alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang berzikir ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Akhirnya dipraktekkan, Mbak. Ya, habis sholat berdiri semuanya, habis berdiri duduk, habis duduk semuanya berbaring dikirnya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ini subhat iwan fillah. Ini subhat. Nah, ini termasuk penyakit ya. Jadi kalau kita kebanyakan terkena subhat seperti itu, ini adalah penyakit. Kita minta disembuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minta disembuhkan, wa'afini. Jadi kita minta sembuhkan dari penyakit fisik, sembuhkan dari penyakit hati. Jadi kalau hati kita suka cenderung kepada syahwat-syahwat, suka cenderung kepada perkara-perkara yang haram, nah supaya kita ya kebanyakan bisa mengeremnya. Begitu juga kalau subhat mungkin masuk ke dalam pikiran kita, sehingga kita mungkin ada cenderung kepada kelompok-kelompok yang sesat pemanya, Pak. Nah, ini minta disembuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan wa'afini. Ya, wa'afini. Kemudian warzukni. Ya, warzukni ini juga berikan rizki kepadaku. Nah, kita biasanya kalau bilang rizki kemana, Pak? Rezeki biasanya kemana? Ke materi. Ya, materi kan kalau kita bilang rezeki itu. Padahal, Pak, yang disebut dengan rezeki ya ismun amun lima yaqumu bihidin ya wa ma yaqumu bihil badan. Jadi yang disebut dengan rezeki itu, Pak, sesuatu yang agama kita bisa lurus, cara beragama kita bisa benar, itu adalah juga rezeki. Dan rezeki itu sesuatu yang fisik kita supaya bisa sehat, supaya kuat gitu kan, itu juga rezeki. Nah, kalau lima yakum bihidin seperti mana? Minal ilmi wal imani wal amali soleh. Seperti ilmu, Pak. Ilmu itu rezeki itu, Pak. Ya, ilmu rezeki, iman rezeki, amal soleh. Kenapa? Karena dengan ilmu lah nanti agama kita bisa benar, ibadah kita bisa benar. Coba kalau kita ibadah tanpa ilmu seperti apa? Ya, ini adalah rezeki. Ya, berarti kalau Allahumma rizukni, jangan pikiran kita tuh hanya ke materi saja. Tapi warzukni juga termasuk kita minta ilmu kepada Allah. Ya, supaya iman kita benar, iman kita adalah istiqomah. Wal amali soleh, juga supaya kita rajin ya dalam beramal soleh. Adapun wa ma yaqumu badan, nah kalau
ya berkaitannya dengan fisik berarti rezeki itu min ta'amin, makanan termasuk ya rezeki, wasyarab minuman juga rezeki, walibas pakaian juga rezeki, wasakanin tempat tinggal juga adalah rezeki. Nah ya, atau mungkin ya markab ya alat kendaraan, itu semuanya termasuk rezeki, tapi ini yang berkaitan dengan fisik. Jadi ya kata rezeki di sini berarti mencakup ya perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah agama, ada juga yang berkaitan dengan masalah dunia. Ya. Bisa dipahami ya? Itu kata warzuqni. Nah, jadi ya sekali lagi jangan kita pikiran kita hanya urusan dunia saja gitu aja. Warzuqni itu kita minta makanan yang banyak, minta duit yang banyak, banyakannya minta ya apa urusan-urusan dunia lah. Bukan hanya itu iwan filah. Tapi kita ingat rezeki. Oh, ini rezeki. Ya. Nah, tapi kalau sudah ada berarti warzuqni apa maksudnya? Supaya isi kita jadi solehah gitu kan ya. Jangan minta ditambah lagi ya. Itu karena rezeki. Wajburni. Kalau wajburni itu artinya ya perbaiki keadaanku. Itu wajburni, Pak. Jadi kita minta kepada Allah supaya keadaan kita itu diperbaiki oleh Allah. Keadaan yang tidak baik menjadi baik. Ya, itu wajburni. Islahul abdi wadabi jami'il makarih anhu. Jadi islahul abdi, jadi Allah memperbaiki keadaan seorang hamba dan bisa menghindarkan seorang hamba dari segala sesuatu yang tidak disukainya. Itu namanya wajburni. Ya. Ulang lagi. Jadi islahul abdi wadabu jami'il makarih anhu. Jadi wajburni itu jadi ya islahul abdi, jadi Allah memperbaiki keadaan seorang hamba dan menghindarkan seorang hamba dari semua yang tidak disukainya. Ya. Islah ya supaya diperbaiki. Banyak ekonomi kita ya supaya diperbaiki oleh Allah. Kalau rumah tangga kita kebanyakan ya mungkin ya rumah tangganya kurang harmonis, minta diperbaiki kepada Allah supaya lebih harmonis nantinya dan seterusnya. Itu wajburni. Ya, wajburni. Jadi kita minta diperbaiki keadaan kita. Nah. Bisa dipahami? Ya, kemudian warfa'ni. Kalau warfani artinya tinggikan derajatku. Ya, kita minta supaya derajat kita itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan kan banyak iwan filah ya, amalan-amalan yang bisa meninggikan derajat kita. Di antaranya adalah salat sunnah. Berarti kalau kita warfa'ni, tinggikan derajatku, sama dengan minta ya supaya kita diberikan kemudahan untuk melakukan apa-apa yang bisa ya menyebabkan derajat kita ditinggikan oleh Allah. Nah, di antaranya adalah apa? Salat sunnah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Alaika bikasrati sujudi lillah. Hendaklah kalian memperbanyak sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjudu lillah sajdatan illa rafaqallahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Karena tidaklah kamu sujud satu kali kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkatmu satu derajat dan Allah akan menghapus darimu satu kesalahan. Satu kali sujud satu derajat, Pak. Coba sekarang ya, kira-kira sehari semalam kita berapa kali sujud? Kalau sholat wajib saja 17 rakaat.
kali 2, berarti sudah 34 kali sujud. Ya, sudah 34 kali sujud. Kalau sekarang taraweh 11 rakaat kali 2 berarti 22 ditambah tadi ya sudah 56 kali sujud. Ya, 56 kali sujud. Ditambah lagi dengan salat rawatib. Ya, ditambah dengan salat ini, ditambah salat ini, kurang lebih kalau kita dalam sehari, Pak, bisa 100 kali sujud. Berarti 100 derajat kita ditinggikan, 100 ya kesalahan dihapus. Itu warfa'ni. Jadi kita minta kepada Allah agar kita ya ditinggikan derajat kita. Jadi otomatis agar kita diberikan kemampuan untuk melakukan amalan-amalan yang menyebabkan ditinggikannya derajat kita. Ya, itu adalah warfa'ni. Paham ya? Nah, berarti ya dari hadis ini iwan fillah bahwa kita dianjurkan bihadal hadis ala masruyati hadad du'a bil jilsati bainas sajdatain. Jadi kita disyariatkan ya ketika duduk di antara dua sujud kita membaca doa ini. Ya, kita membaca doa ini. Tapi ada ya selain dari doa ini ada, yaitu hadis dari Hudzaifah radhiyallahu an bahwa Nabi sallam yaqulu bainas sajdatain rabbighfirli rabbighfirli. Ya, ini yang lebih singkat. Ya, jadi rabbighfirli rabbighfirli. Ini adalah boleh. Ini hadisnya riwayat Abu Dawud, riwayat An-Nasa'i, riwayat Ibnu Majah dan riwayat Imam Ahmad. Jadi kalau kita yang tadi kepanjangan banyak-banyak, ada yang lebih simpel, yaitu apa? Rabbighfirli rabbighfirli 2 kali. Ya. Rabbighfirli rabbighfirli. Nah, ini hadisnya adalah hadisnya hasan, ya, hadisnya baik. Itu. Tapi kalau mau lengkap yang tadi, ya. Nah, kalau yang tadi kan lengkap semuanya kan doanya. Tapi barangkali gitu kan ya, contohnya ada apa? Salat yang kita mungkin dia sudah sedikit lagi mau qomat nih. Kalau baca yang tadi 7 kalimah kan, itu mungkin kepanjangan. Ya sudah kita baca aja rabbighfirli rabbighfirli. Gitu kan ya. Nah, seperti itu. Itu. Dan ini mudah semua insya Allah hafal kalau ini. Karena cuma rabbighfirli rabbighfirli. Ini karena kita kajian sampai jam 6:15 tadi. Sampai jam 6:15. Ya. Mungkin satu hadis lagi. Kemudian hukmul julus ba'da sujud qabla nuhud lisaniyah awi rabi'ah. Hukum duduk, Pak, setelah sujud terakhir, kemudian kita duduk sebelum kita berdiri pada rakaat kedua dan rakaat keempat. Ya. Ini yang disebut dengan ya jilsatul istirahah, duduk istirahat namanya. Ya, duduk istirahat. Ini dari Malik bin Al-Huwairis, annahu ra'a Nabi sallam yusalli faidakana fi watrin, apabila Nabi dalam rakaat yang ganjil ya, yaitu rakaat pertama sama rakaat ketiga. Ya, itu lam yanhad hatta yastawiya qaidan. Jadi Nabi tidak langsung berdiri sehingga beliau duduk dulu dengan lurus. Ya, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ini adalah hadis ini menunjukkan disyariatkan duduk sebentar. Ya, idza nahadha minas sujud ilal qiyam akbal firaq min raqatil ula wasalisah. Ini yang disebut dengan duduk istirahat. Paham kan, Pak? Ya. Kan suka ada kan? Nah, rakaat itu tidak duduk dulu. Ya, suka langsung berdiri. Ada kan contohnya ya. Nah, ini habis sujud. Ada yang langsung Allahu Akbar naik. Nah, kita adalah nih mestinya apa? Duduk Allahu Akbar. Nah, ini namanya duduk
istirahat, baru kita berdiri. Ya, baru kita berdiri ke rakaat kedua atau baru kita berdiri ke rakaat keempat. Jadi duduk istirahat itu berarti adanya pada rakaat pertama sama rakaat ketiga. Rakaat kedua ada gak? Gak ada. Rakaat kedua kenapa? Tasahud ya. Nah, rakaat keempat selesai sholatnya. Ya. Kecuali kalau Bapak mau sholat witir. Sholat witir kan bisa 5 rakaat, bisa 7 rakaat, bisa 9 rakaat. Ya. Nah, jadi bisa 1, 3, 5, 7, 9. Ya, itu sholat witir. Kalau kita satu udah jelas, 3, 5 tidak ada tasahud awal. Ya, berarti itu bisa duduk istirahat terus. Ya. Nah, kalau sholat witirnya 7 ya dan 9 ada tasahud awal. Tasahud awalnya kalau 7 pada rakaat ke-6. Kalau 9 rakaat langsung ya tasahud awalnya pada rakaat ke-8. Udah nyobaan belum? Witir 9. Waduh, kayaknya keder. 4 saja kadang-kadang suka lupa. Ini rakaat keberapa gitu ya. Apalagi kalau 9, Mbak. Ya. Oke ya. Nah, itu jadi ada yang disebut dengan duduk istirahat. Ya, duduk istirahat. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, nanti kita akan memasuki bab disyariatkan kunut nazilah. Ya, nah pembahasan kunut nazilah itu insyaallah di kajian berikutnya. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali memang kalau kita perhatikan begitu banyak perbedaan-perbedaan dalam ruqyah ini Ustaz ya. Istilah sholat tarawih, sholat fardu dan lain sebagainya. Hal lain yang ada di pelaksanaan ibadah-ibadah praktis kita lah umat Islam. Saya sendiri mohon maaf sedikit cerita, tahun 84-85 pernah ikut jamaah Islamiyah, Islam jamaah maksud saya. LDI. Hadis namanya. Oh, LDI kalau sekarang. LDI katanya gitu. Iya. Itu di Tembaka Putih, tinggal di Senen, Tembaka Putih waktu itu. Ikut pengajian setiap malam Selasa, malam Jumat. Salah satu yang menarik, salah satu saja yang praktek sholat. Dalam tasyahud, gurunya itu bilang kan metodenya unjur makol, kolatan jur makol kan gitu. Doktrinnya. Dia bilang tahajud itu kan melambangkan budak ini angka 5 dan 3. Jadi hendaklah kalian yuharikuha salatan khamsah. Hendaklah kalian tasawuf itu menggerak-gerakkan jari telunjuk dan menghitung 5 dengan 3, 53 kali. Saya kan berpikir, apa mungkin sambil baca tasawuf Sambil menghitung. Wah, ini kerjaan yang aneh gitu kan. Saya bertanya waktu itu Ustaznya, mohon maaf nggak saya sebut. Yang penting kamu ikut aja perintah imam kamu kan. Kalau imam itu bilang begini ya ikut aja. Gak boleh banyak tanya kamu. Nah, kaitan dengan itu berbagai macam ragam pelaksanaan dalam sholat, ya witir juga termasuk yang itu. Nah, maksud saya bagaimana sikap kita itu menghadapi potensi-potensi perpecahan di kalangan umat Islam dengan banyaknya ikhtilaf-ikhtilaf tadi, sehingga kerukunan, ukhuwah, adanya perbedaan tadi tidak menjadi potensi yang menjadi bom waktu suatu saat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu, sehingga begitu mudah disulut dan menjadi alat untuk mengadu domba umat Islam. Nah, sikap kita yang bijaksana, bagaimana kita menghadapi hal seperti ini. Bab kajian yang lalu pun kita pernah bahas bahwa Rasulullah sendiri itu tidak pernah membuat atau mengajarkan sahabat khusus bagaimana cara sholat mulai takbir sampai
salam kan gitu. Nggak ada satupun hadis yang menjelaskan. Sehingga timbullah hadis-hadis tahajud begini, ruku begini, ini begini, atau parsial kan gitu. Nah, jadi menghadapi perbedaan-perbedaan ini, maksud saya bagaimana sikap kita agar tetap ukhuwah tetap terjaga, ibadah tetap terjaga. Soal perbedaan, biarlah nanti Allah yang akan menetapkan siapa yang paling benar. Yang penting sepanjang ada dalil yang mengatakan seperti itu, ya kita ikuti saja ulama yang menyampaikan. Sepanjang tidak mengarah pada sifat-sifat yang kata-kata ya, dan sebagainya lah. Demikian teman arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama Bapak ya, kita harus tahu dulu bahwa ikhtilaf itu terbagi dua. Pertama ada yang disebut dengan ikhtilafut tadad, ikhtilaf yang sifatnya kontradiktif. Yang kedua ikhtilaf tanawu, perbedaan yang sifatnya variatif. Nah, kalau ya perbedaan yang sifatnya tadad itu bertentangan. Contohnya ulama ini menghalalkan, tapi yang ulama ini mengharamkan. Ini kan bertentangan. Nah, bagaimana? Nah, kalau kita mampu menganalisa, ya kita analisa dulu di antara dua pendapat ini yang menghalalkan sama yang mengharamkan, mana dalil yang lebih kuat. Maka itu yang harus kita ikuti. Nah, kalau dalam masalah sholat kebanyakan bukan ikhtilaf tadad, namanya ikhtilaf tanawu, ikhtilaf yang sifatnya adalah variatif tadi. Ya, kadang-kadang Nabi begini, kadang-kadang Nabi begini. Mengucapkan takbir saja itu ada 3. Kadang-kadang Nabi mengucapkan ngangkat tangannya itu bareng sama takbir Allahu Akbar. Kadang-kadang Nabi Allahu Akbar dulu baru ngangkat tangan. Kadang-kadang Nabi ngangkat tangan dulu baru Allahu Akbar. Nah, ini namanya ikhtilaf tanawu. Ya. Nah, baik ikhtilaf tadad ataupun ikhtilaf tanawu, sikap kita harus seperti apa? Tadi kan, nah, selama mungkin bisa selama ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, artinya dalilnya adalah sahih atau hasan dalilnya, nah kita silakan. Atau ini sama sekali tidak ada dalil sehingga ulama ijtihad. Nah, ketika ijtihad pasti kan, karena manusia punya disiplin ilmu yang berbeda, punya kemampuan yang berbeda, punya kecerdasan yang berbeda, tentu bakal melahirkan pendapat yang berbeda. Supaya ukhuwah kita tetap terjaga dengan baik adalah harus rihabatus sadar fi masailil hilaf, harus lapang dada dalam masalah perbedaan, jangan fanatik. Ini Pak, ya. Nah, jadi kalau kita banyak semuanya sudah lapang dada dalam perbedaan, ya tetap saja ikhtilaf tidak akan membawa kepada iftiraq. Perbedaan tidak akan menyeret kepada perpecahan. Ya. Nah, jadi saya sering sampaikan, ya, jadi kalau ini adalah ada ikhtilaf, jangan sampai ikhtilaf akhirnya menjadi iftiraq. Perbedaan jangan sampai menjadikan penyebab perpecahan. Ini yang harus kita jaga. Maka supaya tidak terjadi perpecahan, kita harus rihabatus sadar, harus lapang dada. Karena kalau nggak lapang dada, bisa terjadi permusuhan, saling membenci, kadang-kadang beda masjid, akhirnya bakal menyeret kepada perpecahan. Ya, kalau masalah perbedaan mah, Imam Syafi'i dengan Imam Malik itu guru dan murid, Pak. Banyak berbeda. Ya, banyak berbeda. Contohnya saja dalam masalah bismillah saja kan. Imam Syafi'i wajib baca bismillah. Ya, ketika baca Fatihah, karena bismillah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Imam Malik makruh baca bismillah. Ya, gitu kan ya. Kenapa? Karena bismillah tidak termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Semuanya punya apa? Punya dalil. Ya, punya dalil. Tapi hanya apa? Kalau kita bahasa Jawanya legowo gitu kan ya. Nah, kita apa?
tenang saja kalau toh ada perbedaan. Ya, kenapa? Ini perbedaan bukan dalam masalah usul, bukan dalam masalah akidah. Ini perbedaan dalam masalah furu. Nah, kadang-kadang orang yang tidak bisa toleran itu orang yang taklid buta, Pak. Ya, ini kadang-kadang orang yang suka kekeh dengan pendapatnya. Pokoknya kalau tidak begini salah. Nah, nggak boleh begitu. Kalau masalah-masalah fikih, ya. Nah, sedikit mungkin ya. Imam Syafi'i dengan Imam Malik, Pak. Kata Imam Malik, rezeki itu tidak harus dicari. Ada rezeki-rezeki yang tidak perlu dicari. Kata Imam Syafi'i, rezeki itu harus dicari, gak bisa. Akhirnya dua pendapat ini. Imam Syafi'i keluarlah dari rumahnya. Pas ada orang yang sedang memanen korma. Akhirnya Imam Syafi'i adalah yang ngebantu orang yang panen korma. Akhirnya beliau dikasih upah, dikasih korma. Nah, akhirnya kormanya dibawa ke Imam Malik. Tuh, lihat. Kalau saya tidak keluar, saya tidak akan dapat korma. Jadi rezeki itu harus diapa? Harus dicari. Kata Imam Malik, benar kamu. Tapi saya juga benar kan? Kenapa? Buktinya saya tidak keluar, kamu datang ke saya bawa korma. Ya. Nah, artinya apa? Nah, di sini adalah ada perbedaan pendapat. Sekali lagi ya, supaya ukhuwah kita tetap terjaga dengan baik, maka kita harus, sekali lagi, sikap kita harus rihabatus sadar fi masailillah, harus lapang dada. Banyak antum mau begini, silahkan, saya mau begini. Kenapa? Nah, yang nggak boleh kita beramal tanpa dalil, tanpa ilmu, itu yang nggak boleh. Ya, selama kita semuanya punya dalil, dalilnya bisa banyak pertanggungjawabkan, nggak apa-apa. Masalah perbedaan mah, karena tadi kan kebanyakan ini namanya ikhtilaf tanawu, namanya perbedaan yang sifatnya variatif tadi, itu sudah biasa begitu, insya Allah ya. Nah, makanya kita jangan sampai, kalau masalah perbedaan mah pas sampai kiamat pun gak bakalan hilang, Pak. Pasti ada perbedaan mah, Pak. Ya, nah cuma kita ya tadi sikap kita, nah bagaimana? Maka sering saya sampaikan, ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, kita harus tahu dulu, Pak, asbabul ikhtilaf, sebab-sebab terjadinya perbedaan. Kalau dalam kitab Bu'il dijelaskan ada 7 penyebab perbedaan di kalangan para ulama. Ya. Nah, kemudian setelah kita tahu penyebab perbedaan, yang kedua tadi ya, macam-macam perbedaan. Tadi secara garis besar ada 2. Nah, yang terakhirnya sikap kita ketika terjadi adanya perbedaan. Begitu, insya Allah. Kalau semua kita sudah rihabatus sadar, sudah lapang dada, sudah legowo ya dengan adanya perbedaan, ya kita tetap saja ukhuwah kita baik, ya terjaga dengan baik. Dunia tidak ada yang namanya perpecahan. Begitu. Tapi coba kalau orang yang fanatik kan, ini imamnya ada apa? Imam baca bismillahnya, Fatihahnya tidak baca bismillah, gak mau dia apa? Gak mau berjamaah. Wah, ini gak sah sholatnya. Kenapa? Bismillahnya gak dibaca. Pindah dia mesinnya gara-gara bismillah. Padahal sebenarnya bukan gak dibaca, tapi disirkan gitu kan ya. Nah, jadi ini kita gak boleh. Itu namanya adalah kita fanatik namanya. Ya, gak boleh kita. Gitu Pak ya. Jadi kita sekali lagi ya, kita harus lapang dada dalam masalah perbedaan-perbedaan, ya dalam masalah furu. Tapi kalau dalam masalah akidah, kita tidak boleh berbeda, ikhwan fillah. Karena akidah tidak boleh berdasarkan ijtihad. Ya, kalau akidah harus berdasarkan dalil yang qat'i, baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Wallahu a'lam. Yang pertama adalah tidak mesti harus berurutan. Ya, yang penting 7, kalau kita digabungkan 7 kalimat tadi mau mana saja. Ya. Nah, itu kenapa? Karena hadisnya juga kan tadi berbeda-beda urutannya. Jadi tidak sama. Jadi kita tidak mesti harus berurutan. Yang kedua, betul. Cuma tadi karena saya tidak dijelaskan karena waktunya keburu habis.
Jadi memang terbagi dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama, bahwa duduk istirahat adalah sunnatun min sunani sholah, itu termasuk sunnah. Ini adalah diantaranya pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad, dan ini yang dibela oleh Imam Nawawi, ya. Nah, termasuk adalah kalau dari kalangan ulama kontemporer, yaitu seperti pendapat Syekh bin Baz. Nah, sedangkan pendapat kedua adalah laisat bisunatin min sunani sholah, ya, jadi itu tidak termasuk ya sunnah salat. Wa inama sunnah ayan hadda ala sadri qadamaihi wala yajlis. Ya, ini diantaranya adalah pendapat seperti Imam Ibnu Mundir dan yang lain-lain. Nah, diantaranya adalah tadi ya, ada yang memperkirakan, tapi ibaratnya diantara ini kan tidak disebutkan oleh Nabi SAW bahwa saya duduk begini karena saya sudah semakin tua dan Nabi semakin gemuk, gitu kan ya, sehingga duduk ini adalah bukan sunnah. Nah, itu tidak. Sehingga diantara dua pendapat ini, ya, karena keumuman hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Ternyata Nabi SAW adalah duduk. Kalau masalah waktu muda tidak duduk, waktu tua duduk, bisa jadi. Karena apa? Karena mungkin kan wahyu itu adalah turunnya berbeda-beda. Kadang-kadang hadis saja ada yang sebut dengan hadis nasi, ada yang sebut dengan hadis yang mansuh. Nah, karena keumuman, ya, tadi hadis Nabi, solatlah kalian sebagaimana melihat aku solat. Nah, ya, makanya kita adalah kita ikuti. Karena kalau awal berbeda dengan akhir, maka kita jangan mengambil hadis yang awal, ya, baik kauliyah atau piliyah, bisa jadi. Nah, yang belakangan lah itu yang kita ikuti, ya. Jadi kalau di akhir hayatnya Rasulullah SAW adalah selalu duduk, ya, ketika mau berdiri ke rakaat pertama, kedua atau rakaat keempat, nah maka kita lebih baik ini hadis yang kita ambil. Tapi kalau tidak ada orang yang duduk, tidak jadi masalah, karena ulama pun dalam hal ini terbagi dua pendapat, begitu ya, itu. Nah, coba kalau saya, ya, lebih cenderung kepada ulama yang menyunahkan duduk istirahat, karena saya baca di beberapa kitab fikih dari berbagai madhab, maka mayoritas para ulama menyunahkan duduk, ya, tadi yang disebut dengan duduk istirahat. Tapi kalau ada ustadz atau yang mengatakan bukan sunnah, nah itu tidak jadi masalah, karena memang ada ulama juga yang punya pendapat seperti itu. Oke, wabillah, sampai di sini mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.